Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah metode numerik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode regula falsi, tentu dari sisi konsep dan algoritma yang nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus persamaan nonlinear. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video atau pertemuan sebelumnya yang kita masih membahas suatu topik khusus dalam kaitannya dengan metode tertutup. Dalam metode tertutup kita ketahui bersama bahwa ada 3 metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan kasus persamaan nonlinear. Kita sudah bahas dari metode tabel, yaitu dari sisi konsep algoritma maupun implementasi dalam bentuk program. Kemudian kita juga sudah bahas tentang metode biseksi dari sisi konsep dan algoritma maupun implementasi dalam bentuk program. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pada metode terakhir dari metode tertutup, yaitu metode regula falsi, khusus dari sisi konsep dan algoritma. Seperti itu. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yang pertama adalah mahasiswa itu dituntut harus mampu memahami konsep dari metode regula falsi. Nah, kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep metode regula falsi ini nanti sangat berpengaruh pada tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu dalam hal memahami algoritma dari metode regula falsi. Karena algoritma sendiri dibangun di atas sebuah konsep seperti itu. Jadi ada ciri nanti yang membedakan metode tabel, metode biseksi, metode regula falsi, meskipun ketiganya masuk dalam skop metode terbuka. Dalam artian metode tertutup seperti itu. Adapun tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah mahasiswa dituntut harus mampu mengimplementasikan algoritma metode regula falsi dalam bentuk program untuk menyelesaikan kasus persamaan nonlinear. Jadi untuk diketahui tujuan pembelajaran kita ini ada 3, namun akan kita bagi ke dalam 2 sesi atau 2 video. Tujuan pembelajaran yang pertama dan kedua akan kita bahas pada video ini. Khusus untuk tujuan pembelajaran yang ketiga kita akan buatkan satu video khusus, di mana karena ini berkaitan dengan pembuatan program seperti itu. Jadi silakan diperhatikan baik-baik. Kita mulai dari tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu konsep metode regula falsi. Nah, teman-teman mahasiswa perlu ketahui bahwa konsep metode regula falsi itu dikembangkan dari metode biseksi. Nah, ayo, apa itu metode biseksi? Teman-teman mahasiswa harusnya masih ingat bahwa metode biseksi itu dikenal juga dengan metode bagi 2, di mana akan selalu antara 2 batas atas dan batas bawah akan selalu dibagi 2, kemudian akan ditentukan di bagian mana yang menjadi akar. Nah, secara visual kita coba lihat, kita flashback kembali ke belakang tentang cara atau konsep metode biseksi seperti itu, karena ini menjadi dasar pengembangan dari metode regula falsi. Misalkan kita punya sebuah persamaan ini kita sudah plotting dalam gambar berikut. Secara visual tentu kita bisa melihat dengan gampang bahwa akar itu terdapat dalam rentang -1 dan 0. Nah, kenapa di sini akarnya? Karena terjadi perpotongan antara sumbu fx dengan sumbu x, atau artinya pada rentang inilah terjadi kondisi di mana x yang menyebabkan nilai dari fx itu sendiri sama dengan 0, atau nilai dari x itu sama dengan 0. Nah, konsep metode biseksi bagaimana? Pertama kita mengambil batas. Asumsikan batas bawah kita adalah -3 dan batas atas kita adalah 3. Nah, metode biseksi akan selalu membagi 2 area ini dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya apa? Harusnya masih ingat dong di materi sebelumnya. Nah, ketika sudah dibagi 2, nah, asumsikan hasil pembagi 2-nya ternyata ada di titik 0. Kemudian akan kita cek akarnya ada di mana? Di bagian sisi kiri atau di bagian sisi kanan? Oh, ternyata akarnya di bagian sisi kiri. Maka yang tadinya batas atasnya adalah 3 akan terupdate menjadi 0. Seperti itu. Ya. Nah, proses ini akan terus berlangsung sampai kita bisa menjebak atau menemukan lokasi akar yang kita ingin cari. Seperti itu. Nah, selanjutnya kemudian ketika setelah terupdate dan belum mendapatkan akar, kita bagi 2 kembali, tentu dengan menggunakan rumus
X sama dengan A ditambah B dibagi 2 seperti itu. Nah, hasil bagi 2-nya ternyata diwakilkan misalkan oleh garis hijau. Nah, kemudian nanti akan kita cek kembali di mana lokasi akar. Ternyata lokasi akarnya ada di kanan. Maka yang tadinya batas bawahnya min 3 yang diwakili garis hitam akan terupdate menjadi sebuah nilai baru, yaitu kira-kira min 1,5 yang diwakili oleh garis hijau. Nah, jadi semakin menyempit rentangnya. Tujuannya adalah untuk menjebak akar yang menjadi tujuan kita, seperti itu. Nah, hal ini dilakukan terus-menerus sampai ditemukan akarnya pada error tertentu seperti itu. Nah, seperti ini semakin dekat. Kemudian setelah dibagi 2 dan diwakili oleh garis merah, kita cek kembali akarnya ada di mana. Ternyata akarnya di kanan, sehingga yang tadinya batas bawahnya min 1,5 kita update menjadi sebuah nilai baru yang diwakili oleh garis merah seperti itu. Jadi untuk diingat, proses ini akan terus-menerus terjadi sampai akarnya ditemukan seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itulah konsep dari metode biseksi yang menjadi dasar pengembangan metode regula falsi. Lalu metode regula falsi sendiri seperti apa? Nah, berbeda dengan metode biseksi, metode regula falsi tidak membagi dua area menjadi dua bagian, tapi dia memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua batas. Maksudnya bagaimana? Sebentar kita akan coba visualisasikan. Yang jelas yang menjadi perbedaan jelas secara matematis, definisi dari memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua batas ini diwakilkan oleh sebuah rumus berikut. X sama dengan nilai fungsi dari A atau FA dikali dengan titik B, atau FA dikali B dikurang dengan FB dikali A, kemudian dibagi dengan selisih dari FA kurang FB. Nah, jadi terjadi perbedaan konsep. Kalau misalnya di biseksi rumusnya menggunakan untuk mencari nilai akarnya menggunakan A ditambah B per 2, di sini menggunakan FA dikali B dikurang FB dikali A dibagi dengan selisih dari FA kurang FB, seperti itu. Nah, secara visual bagaimana, coba kita perhatikan. Apa sih yang dimaksud dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua batas? Nah, kita kembali lagi pada sebuah persamaan yang sudah di-plotting. Secara visual tentu kita bisa dengan sangat gampang mendapatkan akar, bahwa akar itu terletak pada rentang 0 dan 1. Namun berapa pastinya kita tidak tahu. Nah, lalu bagaimana konsep metode regula falsi yang katanya tadi yang konsepnya memanfaatkan kemiringan dan selisih dari dua tinggi batas menemukan lokasi akar ini? Kita coba. Jadi selalu, karena ini metode tertutup, maka akan selalu ada batas atas dan batas bawah. Nah, asumsikan batas bawah kita adalah min 3. Nah, batas atas kita adalah 3. Seperti itu ya. Asumsikan juga batas bawah ini diwakili oleh variabel A misalnya. Sementara batas atas diwakili oleh variabel B, seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk mendapatkan titik berikutnya? Kalau di metode biseksi tentu kita langsung bagi 2. Tapi kalau di metode regula falsi kita akan memanfaatkan memanfaatkan kemiringan dan selisih dari dua batas. Berarti dua batas yang ini kita akan hitung kemiringannya mana. Nah, jadi kita tarik garis di masing-masing titik yang mempertemukan antara titik yang menyentuh nilai X ya, antara di kedua batas. Nah, inilah kemiringannya, seperti itu. Dia memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua batas. Nah, lalu posisi nilai berikutnya ada di mana? Nah, hasil dari menggunakan rumus ini ternyata ada pada titik berikut. Nah, seperti itu. Jadi inilah nilai X terbaru dengan menggunakan rumus yang ini tadi, bahwa nilai fungsi dari FA berarti nilai fungsi dari min 3 dikalikan dengan nilai dari X sama dengan 3 seperti itu, dikurangkan dengan nilai fungsi dari FB atau batas atas dikali dengan posisi dari X
atau batas bawah yaitu min 3. Lalu dibagi dengan nilai fungsi selisih dari nilai fungsi batas bawah dikurangi dengan nilai fungsi batas atas. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, hasilnya akan mendapatkan sebuah titik baru. Nah, ternyata titik barunya di sini. Ini titik baru. Langkah berikutnya kemudian diupdate kembali dan dihitung kembali sisi miringnya. Selisih sisi miring dari dua tinggi batas. Nah, hasilnya ternyata diwakili oleh titik hijau. Jadi hal ini akan dilakukan terus-menerus, akan selalu terupdate nilai X sampai menemukan solusi yang kita cari. Bisa kita lihat proses pengupdateannya. Awalnya dari titik ini, kemudian maju diwakili oleh titik hijau, garis hijau, kemudian maju diwakili oleh garis biru. Seperti itu. Nah, hasil selisih dari tinggi dua batas, jadi batasnya terupdate yang awalnya min 3 dengan min 3 kali ini menjadi 3 dengan min 2, sekian. Kemudian 3 dengan min 1,5an sekian. Selalu terupdate seperti itu. Nah, jadi proses ini dilakukan terus-menerus sampai kapan? Sampai errornya memenuhi toleransi yang kita tentukan, seperti itu. Jadi teman-teman bisa paham ya konsep dari metode Regula Falsi. Nah, konsep ini kemudian dituangkan dalam sebuah langkah sistematis yang disebut dengan algoritma dan dinamakan dengan algoritma metode Regula Falsi. Jadi sekian tentang pembahasan dalam tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu konsep. Nah, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua tentang algoritma dari metode Regula Falsi. Teman-teman mahasiswa yang hari ini kuliah di Fakultas Teknologi Informasi harus mampu, tidak hanya mampu menguasai bahasa pemrograman, tapi juga harus memiliki kemampuan dalam membaca alur atau membaca flowchart atau membaca algoritma. Karena kemampuan teman-teman dalam menguasai sintaks itu nanti harus diuji atau harus bisa diaktualisasikan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah harus bisa memahami algoritma. Karena algoritma sendiri adalah sebuah cara yang membantu kita untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Seperti itu. Karena kita tahu bersama bahwa di dunia ini banyak permasalahan dan masing-masing ada cara penyelesaiannya. Seperti itu. Nah, karena kita di bagian pemrograman atau prodi kita erat kaitannya dengan bahasa pemrograman, maka sebisa mungkin cara-cara yang tadinya manual kita coba implementasikan dalam bentuk program. Nah, ketika kita sudah bahas tentang program, maka hal-hal yang berkaitan dengan coding, dengan source program, dengan sintaks itu menjadi sangat familiar. Seperti itu. Kita coba memulai memahami, coba kita cek kembali atau kita coba mulai pahami algoritma dari metode Regula Falsi. Ingat, selalu dimulai dengan kata mulai. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Langkah pertama ternyata kita mendefinisikan fungsi objektif. Nah, ini mahasiswa harus tahu bagaimana cara mendefinisikan fungsi objektif dalam bentuk pemrograman. Jadi harus dibedakan ya. Metode algoritma itu adalah sebuah instruksi global. Artinya dia menjadi panduan bagi siapapun. Ya, dalam bentuk implementasi dalam program tidak terikat pada satu bahasa pemrograman apapun, apakah C, ataukah C++, ataukah Java, ataukah Python, ataukah Turbo Pascal dan lain-lain. Intinya ini memandu kita. Nah, perintahnya di sini apa? Mendefinisikan fungsi. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendefinisikan fungsi objektif atau mendefinisikan sebuah fungsi di bahasa pemrograman yang kita kuasai. Seperti itu. Nah, ini tentu akan berkaitan dengan kemampuan kita dalam menguasai sintaks. Seperti itu ya. Sintaks dari bahasa pemrograman. Nah, langkah berikutnya apa setelah kita definisikan fungsi objektifnya? Nah, langkah berikutnya adalah kita memberikan keleluasan kepada user untuk menginput batas bawah, batas atas, dan nilai toleransi. Seperti itu. Nah, batas bawahnya misalkan kita simpan pada sebuah variabel adalah A. Kemudian batas atas kita simpan pada sebuah variabel namanya adalah B. Dan toleransinya kita beri nama variabel tol. Kenapa sih metode numerik erat kaitannya dengan toleransi? Karena memang metode numerik adalah bukan metode analitik yang hasilnya adalah pasti. Metode numerik adalah metode pendekatan yang tentu akan selalu erat kaitannya dengan error. Nah, ketika kita bicara error tentu akan ada namanya
Toleransi inilah yang membatasi kebenaran pencarian kita. Artinya apa yang kita temukan itu dikatakan benar dalam error tertentu. Di luar error itu maka itulah yang disebut dengan kekurangannya, seperti itu ya. Nah, setelah kita berikan keluasan ke user, memberikan inputan baik batas bawah, batas atas maupun toleransi, langkah berikutnya adalah apa? Langkah berikutnya adalah perintah untuk menghitung nilai fungsi dari batas atas, yaitu FA tadi. Kemudian menghitung nilai fungsi dari batas bawah. Nah, nilai fungsi dari batas atas dan batas atas ini disimpan dalam sebuah variabel namanya FA, seperti itu. Begitupun dengan nilai fungsi dari batas bawah, kita simpan pada sebuah variabel namanya FB. Nah, setelah sudah kita cari tentukan nilainya, maka langkah berikutnya adalah kita masuk pada sebuah kondisi. Kondisi ini nanti akan menjadi sebuah pertanyaan buat user, apa yang akan kita lakukan jika keberadaannya benar dan jika keberadaannya salah. Nah, di kondisi jika FA dikali FB kurang dari 0 artinya apa? Di proses ini kita akan mengecek apakah dalam rentang nilai yang kita simpan, yang kita tentukan di awal tadi, itu memiliki akar atau tidak. Ketika ternyata ada akar, berarti kita akan melakukan pencarian. Kita langsung akan menuju ke sisi kanan ini, seperti itu. Kita akan melakukan pencarian dengan petunjuk berikut. Namun ketika ternyata tidak ada akar, dengan kata lain bahwa nilai FA dikali FB itu lebih besar dari 0 atau tidak memenuhi kondisi ini, maka akan langsung pada kegiatan selanjutnya itu menampilkan bahwa tidak ada akar pada rentang yang dipilih, sehingga programnya langsung selesai. Karena untuk apa kita mencari? Karena pada akhirnya yang kita cari ya tidak ada. Namun ketika kondisi ini secara matematis memenuhi, ini berkaitan dengan teorema pada video 1, pada pertemuan 1, maka kita akan langsung melangkah pada langkah berikutnya, seperti itu ya. Nah, asumsikan ternyata keberadaannya memenuhi kondisi ini, di mana nilai FA dikali FB itu kurang dari 0. Kita akan melangkah pada sebuah kegiatan baru. Nah, ini adalah proses looping sebenarnya, kita perhatikan. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah menghitung. Kita akan menghitung nilai X terbaru ya, X, dengan menggunakan rumus yang tadi bahwa FB dikali A dikurang dengan FA dikali B dibagi dengan FA dikurang FA. Oh, ini bukan FA ya, tapi di sini adalah F. Coba kita kembali ke rumusnya. FA dikurang FB, berarti di sini adalah FB, seperti itu ya. Ini ada typo sedikit. Nah, setelah kita temukan nilai X-nya, nanti kita cari nilai fungsi dari X itu sendiri dengan tinggal memanggil fungsi yang kita sudah definisikan di awal tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita akan dihadapkan pada sebuah pilihan lagi. Apakah nilai Fx yang barusan kita cari dikalikan dengan FA itu kurang dari 0? Jika ternyata kondisi ini memenuhi, maka kita akan mengupdate B. Artinya yang terupdate adalah batas atas di sisi kanan tadi. Namun jika ternyata tidak memenuhi ya, atau kurang atau lebih dari 0, maka yang terupdate adalah batas bawah. Seperti itu. Kita coba kembali ke gambar tadi kalau memang masih ada ya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Jika ternyata nilainya tadi Fx dikali dengan FA, nilai terbaru yang ini ya, misalkan dikali dengan FA itu kurang dari 0, maka yang terupdate adalah batas atasnya, ini yang terupdate, ini yang berubah, titik ini yang berubah. Namun jika ternyata tidak, maka yang berubah adalah titik ini digantikan dengan titik berikutnya, seperti itu ya. Kita kembali ke algoritma tadi. Nah, setelah misalkan asumsikan terjadi kondisi salah satu yang terpenuhi, misalkan tidak memenuhi ini, maka yang terupdate adalah batas bawah. Setelah itu langkah berikutnya apa? Kita akan menghitung error. Errornya bagaimana? Errornya adalah nilai absolut dari Fx itu sendiri. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengecekan apakah errornya sudah lebih kecil dari toleransi.
Jika ternyata errornya sudah lebih kecil dari toleransi, maka berarti kita sudah menemukan solusi yang akan kita cari, sehingga tinggal kita menampilkan akar, nilai fungsi, dan error. Namun ketika ternyata nilai errornya belum memenuhi toleransi atau nilai errornya masih lebih besar dari toleransi, maka kita akan kembali ke titik awal tadi. Kita akan melakukan pencarian kembali dengan mengupdate nilai X. Jadi proses ini akan terjadi terus menerus sampai kapan? Sampai nilai error yang di sini itu sudah lebih kecil dari toleransi. Artinya apa? Selama nilai errornya masih lebih besar dari toleransi yang kita tentukan di awal di sini, maka proses looping ini akan terus terjadi. Seperti itu. Nah, ketika misalnya suatu keadaan di mana sudah memenuhi, maka akan berhenti dengan sendirinya dan langsung menampilkan akar. Setelah akar yang ditampilkan, selesai. Nah, kira-kira seperti itulah konsep dari metode regular falsi. Jadi harapannya teman-teman mahasiswa bisa memahami, karena ini penting sekali ya, kemampuan kita dalam mengimplementasikan dalam bentuk program nanti bergantung pada kemampuan kita dalam membaca algoritma atau membaca flowchart. Seperti itu. Karena walaupun kita memahami sintaks dari bahasa pemrograman apapun, namun jika kita misalnya tidak bisa memahami ini, maka bagaimana caranya kita membuat sebuah program, bagaimana caranya kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi pada video berikutnya kita akan coba bahas khusus tentang tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu mengimplementasikan dalam bentuk program. Jadi dari sisi konsep dan algoritma saya rasa sudah cukup. Nah, tinggal bagaimana kita akan coba mungkin kita live coding seperti biasa dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dan editornya dari Visual Studio Code, VS Code. Nah, teman-teman semoga bisa mengikuti, karena seperti biasa akan selalu ada tugas di akhir sesi yang akan dilampirkan dan disematkan pada kolom komentar seperti itu. Saya kira demikian, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.